Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. إخواني وأخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله، معاشر المسلمين والmuslimat, jemaah Masjid Al-Fattah yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan karunia, atas segala limpahan rahmat, atas segala limpahan nikmat, hidayah, inayah, taufik, fadl yang Allah selalu curahkan kepada kita semua. Sehingga pada maghrib hari yang berbahagia ini Allah Azza wa Jalla masih memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita. Di antaranya adalah nikmat bersemangat untuk menuntut ilmu syar'i, untuk datang duduk di majelis ilmu walaupun sejenak. Dan ini nikmah ya ikhwan. Betapa banyak manusia yang Allah Azza wa Jalla tidak berikan kenikmatan ini. Betapa banyak manusia yang Allah Azza wa Jalla bahkan haramkan dari kenikmatan yang satu ini nih. Karenanya ketika kita mendapatkan nikmat ini, maka syukurilah ya Allah. Syukurilah, bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena Allah masih memberikan yang namanya semangat bagi diri ini untuk yang namanya talabul ilmi syar'i, untuk selalu menuntut ilmu syar'i. Karena ketika seseorang Allah Azza wa Jalla tidak berikan semangat, tidak berikan keikhlasan dalam menuntut ilmu syar'i, maka dirinya telah terhalangi dengan yang namanya kebaikan yang sangat banyak, ikhwan. Karenanya ketika seseorang mendapatkan ilmu tersebut, maka kewajiban bagi dirinya untuk bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, beserta para sahabatnya dan juga keluarganya dan juga istri-istrinya dan juga umat yang mengikutinya sampai akhir zaman. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani rahimakumullah, melanjutkan kajian kita tentang Kutaib al-Usul ats-Tsalatsah wa adillatuha, tentang tiga landasan utama yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Kemarin telah kita bahas tentang basmalah ya. Kemudian telah masuk ke i'lam rahimakallah, sah? Kalau mau lihat yang bahasa Arabnya di belakang. Jadi yang bukannya dari kanan. Tapi kalau mau lihat bahasa Indonesianya dari depan baru. Paham ya? Jadi kalau ketika Anda baca bahasa Arabnya berarti di belakangnya tuh. Kalau mau tahu artinya baru di depan. Jadi depan belakang dia bukunya. Kita lanjutkan kajian kita. Kemarin telah Anda bahas yang namanya ketika Syekh mengawali tulisannya dengan i'lam, kalimat perintah, maksudnya ada dua faedah di situ. Apa saja? Harusnya ada tunjuk nih, insyaallah nih. Nunduk semua tunjuk nih. Ketika Syekh mengawali yang namanya kitabnya dengan kalimat perintah i'lam, maka ada dua faedah di situ. Yang pertama kata para ulama, maksudnya di situ ketahuilah di dalamnya ini tidak ada di dalam risalahnya ini, tidak di dalam tulisannya ini tidak ada keraguan di dalamnya gitu maksudnya. Tidak ada apa? Tidak ada yang namanya keraguan di dalam tulisan saya ini. I'lam, ketahuilah. Kemudian yang kedua, i'lam, kata-kata perintah di situ menunjukkan yang namanya menjadi kewajiban bagi kita untuk mengetahui benar-benar sangat penting, luar biasa apa tulisan di dalamnya ini nih. Saya ulang, yang pertama tadi apa? Ketika Syekh mengatakan i'lam, ketahuilah dengan kalimat perintah, berarti menunjukkan apa?
Di dalam tulisan ini tidak ada keraguan karena di dalamnya al-ayat wal ahadits. Di dalamnya Al-Qur'an dan As-Sunnah. Enggak ada yang namanya qila wa qal. Perkataan qila wa qal, apa kata sekarang? Kabar burung gitu, enggak ada. Ilmu Masya Allah di dalamnya semua. Enggak ada keraguan di dalamnya. Yang kedua, kata-kata i'lam kata para ulama menunjukkan apa? Kewajiban bagi kita untuk mengetahui nih apa saja sih di dalamnya. Berarti perkara yang muhim jiddan di dalamnya. Perkara yang sangat penting yang wajib setiap manusia ketahui di dalam tulisan saya ini, kata Syekh. Menunjukkan seperti itu. Yang kedua, rahimakallah, subhanallah. Kemarin telah panjang lebar kita bahas bagaimana tentang uslub latifah. Bagaimana tentang yang namanya metode yang sangat lembut yang dipraktikkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah taala tentang yang namanya mendoakan para tulabul ilm, mendoakan yang namanya para penuntut ilmu, mendoakan orang yang membaca kitabnya ini, kutubnya ini, agar yang namanya Allah Azza wa Jalla berikan rahmat bagi dirinya. Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'a masail. Ketahuilah, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan rahmat kepada kalian. Sesungguhnya menjadi kewajiban bagi kita untuk mengetahui yang namanya 4 masalah, 4 permasalahan, arba'a masail. Al-ula al-ilmu, yang pertama adalah al-ilmu. Wa huwa ma'rifatullah, dan dia adalah ma'rifatullah, mengenal Allah, ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ilmu di sini adalah menjadi kewajiban bagi kita, yang ini yang menjadi apa namanya judul dari buku ini nih, Al-Usul Ats-Tsalatsah, yaitu mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal Islam, agama Islam ini dengan dalil, bil adillah, dengan dalil. Wa tsaniyah, dan yang kedua al-amalu bih, kemudian mengamalkannya. Wa tsalitsah ad-da'watu ilaih, yang ketiga itu mendakwahkan ke tengah manusia. Wa rabi'ah as-sabru 'ala al-adza fi, dan yang keempat yang terakhir yaitu bersabar di atas yang namanya gangguan ketika kita berdakwah di jalan Allah tabaraka wa taala. Wad dalil qauluhu ta'ala bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Suratul 'Asr, surah Al-'Asr, yang insyaallah taala kita faham semua, kita hafal semua, menjadi ayat favorit dalam surat, dalam apa? Dalam kita baca yang namanya salat kita. Qul ya, qul hu, al-'asr, dan inna a'taina biasanya. Ayat favorit, nikmat masyaallah itu ketika kita baca dalam salat kita. Ada yang sangat luar biasa di sini masyaallah. Mungkin kita nanti akan membahas tentang panjang lebar tentang ma'rifatullah. Apa itu ma'rifatullah? Bagaimana mengenal Allah? Ma'rifatun nabiyhi, mengenal nabinya. Ma'rifatul Islam bil adillah, mengenal Islam dengan dalil. Kemudian juga amal dan lain sebagainya. Hari ini insyaallah ta'ala kita akan sedikit membahas tentang dalil dari yang namanya Syekh mengatakan wad dalil qauluhu ta'ala bismillahirrahmanirrahim wal 'asr ila al-akhir ayat, yaitu dalil Syekh mengatakan dari keempat masalah ini, 4 masalah yang wajib diketahui setiap muslim, yaitu berilmu, mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui, kemudian mendakwahkan di tengah masyarakat, baik yang namanya keluarganya dan juga yang lainnya, dari cakupan kecil sampai besar, dan yang terakhir bersabar di atas gangguan dari dakwah. Keempat masalah ini terhimpun di dalam yang namanya satu surah ini nih, Al-'Asr. Surah yang sangat pendek Masya Allah, tapi sangat luar biasa mendalam ketika apa? Ketika seorang muslim mau mentadabburinya. Karenanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, "Lau tadabbaran nasu hadhihi surah lawasi'athum." Kalau seandainya manusia ingin mentadabburi surah ini nih, surah Al-'Asr, kata Imam Syafi'i, maka akan mencukupi bagi diri mereka. Di riwayat yang lain, yang tulisan di sini ada, Imam Syafi'i berkata, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Kalau seandainya Allah Azza wa Jalla tidak menurunkan kecuali surah ini nih, Imam Syafi'i berandai-andai nih, Masya Allah. Kalau seandainya Allah Azza wa Jalla tidak menurunkan kecuali yang namanya surah ini untuk menjadi hujjah bagi manusia, lakafathum, maka akan benar-benar mencukupinya. Subhanallah, surah yang sangat pendek, mujaz, sangat pendek luar biasa.
tapi mengandung makna yang sangat dalam, luar biasa, masya Allah ikhwan. Karenanya ada athar yang diriwayatkan Imam At-Tabrani rahimahullah taala. Imam Tabrani meriwayatkan dari athar yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Sebelumnya saya tanya dulu, apa itu athar? Apa itu athar? Perkataan sahabat. Kalau perbuatannya? Hah? Perkataan dan perbuatan. Kalau pembenarannya? Yang lengkap, masya Allah, definisi. Ya itu yang namanya athar, terkenal. Walaupun terkadang istilah athar dan hadis biasanya disamakan, tapi biasanya kalau dibilang athar itu terkenalnya dengan namanya perkataan, perbuatan, dan juga yang namanya persetujuan dari para sahabat Nabi SAW. Dan juga terkadang bisa juga selain sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Tapi biasanya dikenal ketika athar itu dikenal biasanya as-sahabah. Ada athar yang sahih dari Imam At-Tabrani rahimahullah ta'ala, disahihkan oleh Syekh Albani. Kana ar-rajulani min ashabir Rasul sallallahu alaihi wasallam idza iltaqaya lam yatafarraqa hatta yaqra'u ahaduhuma 'ala al-akhar wal 'asri innal insana lafi khusrin ila akhir al-ayah thumma yusallim ahaduhuma 'ala al-akhar. Ketika yang namanya dua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu nih, baik bertemu di jalan, di pasar, di rumah teman, dimanapun, mereka tidak berpisah kecuali yang namanya salah satu dari mereka itu membacakan suratul Asr terlebih dahulu. Salah satu dari mereka membacakan suratul Asr, kemudian assalamualaikum, baru yang namanya berpisah. Lihat ikhwan, subhanallah. Para sahabat Nabi SAW dalam athar ini disebutkan apa? Ketika mereka bertemu nih, kana rajulani min ashabir Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam saling bertemu, mereka tidak berpisah, lam yatafarraqa hatta yaqra'u ahaduhuma 'ala al-akhar wal 'asri innal insana lafil khusr. Mereka tidak berpisah nih kecuali salah satu dari mereka ada yang membacakan suratul Asr dulu nih. Kemudian assalamualaikum, baru jalan. Subhanallah, lihat. Pertanyaannya sekarang, kenapa kok dipilih suratul Asr? Kenapa kok dipilih surah Al-Asr? Jawabannya gampang, Ustaz. Surah Al-Baqarah kepanjangan. Kalau mau lebih pendek ada surah Al-Kautsar, pendek juga, Al-Ikhlas. Tapi seringnya para sahabat Nabi dalam athar ini disebutkan apa? Membacakan suratul Asr sebelum mereka berpisah, kemudian salam baru berpisah. Kenapa kok dipilih suratul Asr, ya kawan? Saling mengingatkan, masya Allah. Karena di dalam suratul Asr itu ada apa? Ada kata-kata tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita tahu yang namanya obrolan para sahabat Nabi SAW ketika mereka bertemu? Ini luar biasa, ikhwan. Mungkin sepele di mata kita, tapi ketika yang namanya mereka bertemu, tidak mereka berpisah kecuali membacakan salah satu surah, yaitu suratul Asr biasanya dibacakan. Yang namanya bagaimana obrolan para sahabat Nabi SAW selalu yang namanya umurul akhirah, perkara-perkara akhirat. Kemudian yang selanjutnya ketika dipilih suratul Asr, kenapa? Yang tadi perkataan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kalau seandainya manusia ingin mentadabburi surah ini, kalau seandainya Allah Azza wa Jalla tidak menurunkan kecuali surah ini, kata Imam Syafi'i, la wasi'athum lakafathum, akan mencukupi dari mereka semua. Menunjukkan apa? Surah yang sangat pendek saya katakan, tapi luar biasa di dalamnya, sangat mengandung makna yang sangat luar biasa di dalamnya. Dan mereka faham akan ini, kawan. Para sahabat Nabi SAW mengetahui ilmu tentang masalah ini nih. Karenanya ketika mereka sebelum berpisah, mereka saling membacakan yang namanya suratul Asr. Untuk yang pertama saling menasihati. Supaya terkadang misalnya ketika kita bertemu dengan sahabat, teman dan saudara kita, bisa jadi sahabat dan teman saudara kita imannya sedang apa? Sedang turun. Atau mungkin diri kita sedang turun, diingatkan sama sahabat kita. Masya Allah, lihat bagaimana ini yang namanya ukhuwah Islamiyah, ya kawan. Ini yang namanya persahabatan yang sejati, yang dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah, yang dibangun di atas ketakwaan. Maka orang-orang seperti ini, masya Allah, luar biasa. Bagaimana majelis mereka tidak akan pernah jauh dari yang namanya membicarakan perkara akhirat. Karena memang mengerikan, ya ikhwan.
Ketika seseorang dalam satu majelis, di dalamnya nggak membacakan firman Allah, nggak membacakan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak menyebutkan yang namanya perkara-perkara agama di dalam majelis tersebut, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Ahmad? Illa tafarraqu mithla jifati himarin. Kecuali ketika dia meninggalkan majelis tersebut, dia meninggalkan yang namanya bangkai keledai di dalamnya. Maksudnya tidak ada manfaatnya majelis tersebut. Bukan cuma tidak ada manfaatnya. Wa kana dzalikal majlis hasratan yaumal qiyamah, dan majelis tersebut akan menjadi majelis penyesalan nanti di yaumul qiyamah. Subhanallah. Ketika majelis tersebut tidak dibacakan apa? Yang namanya ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasulullah. Dan yang namanya majelis ya ikhwan, bukan cuma formal seperti ini nih. Ada yang duduk di depan ngajar, bukan cuma ini. Yang namanya majelis itu apa? Umum. Ketika antum duduk sama keluarga antum duduk sama saudara, sanak famili, sahabat, teman, itu kan majelis kan? Ketika seorang petani habis bertani, kemudian duduk di pematang sawahnya, majelis. Lagi majelas kalau bahasa orang nih. Oh, lagi ngapain tuh? Lagi majelas. Kalau di dalam majelasnya tersebut nggak dibacakan yang namanya ayat-ayat Allah, tidak diingat yang namanya untuk meningkatkan keimanan seseorang, tidak dibacakan sabda Rasulullah SAW, wa kana dzalikal majlis hasratan yaumal qiyamah, maka majlis tersebut akan menjadi majlis penyesalan di yaumul qiyamah. Na'udzubillah. Lihat majlis kita ya ikhwan, subhanallah. Dipenuhi dengan apa majlis kita nanti? Apakah dipenuhi dengan yang namanya ayatullah? Apakah dipenuhi dengan yang namanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalamnya? Apakah dipenuhi dengan tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr atau sebaliknya? Lihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Karenanya mereka terkenal dengan apa? Khairun nas, kata Rasulullah, sebaik-baik manusia yang Allah tampakkan di muka bumi ini. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani rahimakumullah. Mungkin Anda enggak akan berpanjang lebar tentang yang namanya tafsir dari suratul Asr ini, karena ada ininya sendiri nanti surah Ustaz Nizar insyaallah yang akan bahas secara terperinci tentang suratul Asr ini. Tapi ana akan bahas tentang ijmali saja secara global. Allah Azza wa Jalla memulai suratul Asr ini dengan mengucapkan apa? Wal asri, demi Al-Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullah taala mengatakan paling tidak ada 3 pendapat tentang Al-Asr ini. Tapi Imam Ibnu Jarir At-Tabari lebih menguatkan yang namanya yang kita kenal sekarang, yang namanya al-asri, yaitu ad-dahri, yaitu demi masa, demi waktu, demi zaman, ad-dahr. Yang di dalamnya ada yang namanya tahun, bulan, hari, jam, detik, menit, dan lain sebagainya. Itu yang mayoritas ulama lebih menguatkan pendapat tersebut, ad-dahr. Di antaranya Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya. Allah Azza wa Jalla memulai surah ini dengan yang namanya dengan bersumpah. Bayangkan ikhwan, dengan bersumpah wal asri, demi masa. Ketika ada orang datang ke antum nih, nggak ada ujung-ujung, nggak ada apa, tahu-tahu dia ngomong demi Allah, wallahi. Kira-kira antum yang lagi ngobrol atau lagi apa nih, langsung merhatiin nggak? Datang tahu-tahu ujung-ujung nih demi Allah, secara kencang masya Allah, wallahi katanya. Tahu-tahu nggak ada angin, nggak ada hujan, datang masuk ke rumah antum, wallahi demi Allah. Pasti akan ngelihat nggak? Pasti akan memperhatikan tidak? Pasti akan memperhatikan. Kenapa? Karena kata-kata demi Allah ini pasti setelah kalimat sumpah ini, kata-kata sumpah, berarti ada sesuatu yang sangat teramat penting yang harus yang namanya kita ketahui. Allah Azza wa Jalla memulai surah ini dengan wal asri, dengan yang namanya sumpah. Menunjukkan apa kata para ulama? Berarti yang namanya setelah kalimat sumpah ini, Allah Azza wa Jalla ingin mengabarkan kepada manusia ada hal yang sangat teramat penting yang wajib setiap manusia ketahui. Demi masa, masya Allah. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya yang namanya al-insan, manusia, lafi khusrin, benar-benar berada di dalam khusr. Kerugian, kebinasaan, kekurangan, kejelekan dan lain sebagainya, khusr. Sesuatu yang manusia tidak sukai. Kata-kata al-insan di situ kata para ulama lil jins, untuk menunjukkan jenis. Menunjukkan apa? Menunjukkan kata para ulama anna kulla insanin
khasarah. Sesungguhnya yang namanya seluruh manusia dalam keadaan khasarah, dalam keadaan kerugian, kekurangan, kebinasaan. Lihat ini, perhatikan luar biasa ikhwan fillah azza. Kalau kita benar-benar mau memperhatikannya, Allah memulai katanya surah ini dengan yang namanya bersumpah, wal asri, demi masa. Kemudian Allah azza wa jalla di ayat yang keduanya menyelipkan kata-kata inna. Inna itu kalau dalam bahasa Arab apa? Sesungguhnya, harfu ta'kid, huruf penekanan, penegasan, sesungguhnya. Al-insan, yang namanya seluruh manusia. La, yang belajar bahasa Arab ini, la di situ sama harfu ta'kid, lam. Jadi ada dua harfu ta'kidnya, inna dan lam. Yang ketiga fi, la fi. Fi itu artinya di dalam gitu. Kalau kita antum buka gelas ini kemudian masukkan pulpen, berarti pulpen itu yang namanya di dalam gelas, fi. Itu dikatakan seperti dalam bahasa Arab, fi. Allah azza wajalla mempergunakan ada 3 yang namanya kalimat takkid di situ tuh. Walaupun fi bukan takkid tapi menunjukkan di dalamnya itu menunjukkan apa? Menunjukkan, kata para ulama, itu menunjukkan takkid juga. Bayangkan di awal Allah azza wajalla sudah mempertegas dengan mengatakan apa? Sumpah tadi, wal asri, demi masa. Kemudian Allah tambahkan inna, Allah tambahkan lam, kemudian Allah tambahkan fi lagi. Khusrin, kekurangan, kerugian, kebinasaan. Jadi mau atau tidak mau, menginginkan atau tidak, sadar ataupun tidak, yang namanya kulla insanin, setiap manusia, lafi khusrin, benar-benar berada di dalam kerugian dan kekurangan. Subhanallah. Lihat ikhwan, khasarah. Setiap manusia, al-insan, setiap manusia. Ketika antum berdagang di permukaan bumi ini misalnya, ketika antum mau dagang nih, yang paling pertama antum cari itu apa? Untung. Belum dapat modal udah untung aja. Tak mikirnya untung aja, masya Allah. Antum dalam kerugian ini, kata Allah nih, khasarah, bukan ribah. Karena kata khusr itu biddur ribah, antonim dari kata-kata ribah, untung. Yang paling pertama dicari oleh seorang yang namanya tajir, yaitu pedagang, ketika dia ingin menjalani perdagangannya itu apa? Modal. Pasti nggak mungkin untungnya, pasti mikirnya untung, masya Allah. Tapi yang paling pertama dicari apa? Modal. Allah azza wa jalla berikan modal bagi yang namanya setiap manusia dalam permukaan bumi ini nih. Setiap manusia Allah berikan modalnya. Apa modalnya? Apa modalnya? Wah, ada khilaf di sini nih. Khilaful ulama nih, masya Allah nih. Ada ikhtilaf di sini ulama nih, masya Allah. Apa modalnya manusia yang Allah berikan, baik muslim atau kafir? Allah berfirman dalam surat Fatir, surat ke-35 ayat ke-37. Yang buka Quran, buka Qurannya. Yang hafal 30 juz, buka hafalannya. Wahum yastarikhuna fiha, dan mereka ahlun nar, penduduk neraka, berteriak meminta kepada Allah. Apa yang mereka minta? Rabbana akhrijna na'mal salihan ghaira alladhi kunna na'mal. Ya Allah, ya Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka ini, ya Allah. Kembalikan kami ke dunia. Kami ingin beramal bukan amal-amal kami yang dahulu. Kami ingin beramal saleh, Allah, bukan amal-amal kami yang dahulu. Kami ingin yang namanya mentauhidkan dirimu. Kami ingin yang namanya beribadah kepada dirimu. Kami ingin yang namanya berbuat baik. Kami ingin yang namanya berbakti kepada orang tua. Kami ingin sedekah, kami ingin sholat. Semua yang namanya amal saleh mereka mau. Mereka ingin kerjakan. Apa kata Allah? Dengarkan ikhwani. Ini modal yang Allah berikan bagi setiap manusia. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Bukankah kami telah memanjangkan umur usia kalian untuk mengambil pelajaran bagi orang-orang yang mau ngambil pelajaran. Waja'akumun nadhir, dan telah datang yang namanya pemberi peringatan, baik para nabi, para rasul, para muballigh, saudara kalian mengingatkan kalian. Fadhuqu fama lidh-dhalimin min nasir, maka rasakanlah azab Allah pada hari ini, tidak ada penolong sedikit pun bagi orang-orang yang zalim. Syahid dari yang namanya ayat ini apa? Allah azza wa jalla berikan modal bagi setiap manusia, baik muslim atau kafir, yang modal ini sangat luar biasa berharganya. Subhanallah.
baik muslim atau kafir. Yang modal ini Allah Azza wa Jalla akan tanyai nanti kita langsung satu persatu nanti di yaumul qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, "La tazulu qadama 'abdin yaumil qiyamah." Fi riwayah, "La tuzal." Tidak akan bergeser kaki seorang hamba nanti di yaumil qiyamah hatta yus'al, sampai ditanya beberapa pertanyaan. Yang pertama kata Rasulullah, "An umrihi fima afnah." Tentang umurnya, dia habiskan untuk apa umurnya di dunia ini. Ini modal, ikhwan, subhanallah. Ini modal yang sangat luar biasa berharganya bagi setiap muslim dan muslimah, bagi setiap manusia bahkan, baik muslim atau kafir. Ketika tadi yang namanya pedagang tersebut sudah dapat modal, dia putar modalnya, masya Allah. Ketika dia putar modalnya, qadarullah, Allah takdirkan ternyata dia mengalami yang namanya kerugian. Rugi nih dagangannya. Bahkan bukan cuma rugi. Ketika dagangannya rugi, kemudian yang namanya dia dililit hutang, kemudian rumah tangganya berantakan, hancur. Ini kata orang apa? Sudah jatuh tertimpa tangga, disyukurin lagi. Ini kerugian yang pertama kata para ulama, ikhwan. Kerugian yang bersifat total atau full. Tadi pedagang yang mendapatkan modal, kemudian apa? Dia putar modalnya. Ternyata kerugiannya benar-benar parah, luar biasa. Kerugiannya bersifat full atau total. Siapa yang kerugiannya total atau full? Allah berfirman dalam surat Ali Imran di ayat ke-85. "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, kata Allah Azza wa Jalla, falan yuqbal, kata Allah, enggak akan pernah diterima agamanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia nanti di negeri akhirat termasuk golongan orang-orang yang merugi. Kerugian di sini bersifat apa? Total, full. Orang-orang kufar, na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Orang-orang kafir yang tidak mau menyembah Allah, yang tidak mau yang namanya kepalanya disujudkan di atas tanah untuk menyembah Allah tabaraka wa taala, yang sombong akan syariat Allah dan Rasulnya. Nanti di yaumul qiyamah mereka ingin yang namanya menebus diri mereka dengan emas sepenuh bumi. Allah katakan dalam surah Ali Imran. Begitu juga mereka ingin menebus diri mereka dengan yang namanya kekayaan sepenuh bumi, bahkan 2 kali bumi ini nih. Allah katakan dalam surah Al-Maidah ayat 36. Al-Maidah surat ke berapa ya, kawan? Mumtaz. Surat ke-5 ayat ke-36. Lihat buka. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min 'adzabi yaumil qiyamah ma tuqbila minhum wa lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang kafir ketika mereka mempunyai yang namanya mereka punya nih dunia dan seisinya, kata Allah. Wa mithluhu ma'ahu. Kemudian bukan cuma satu dunia, 2 dunia mereka punya. Wa mithluhu ma'ahu, sama seperti dunia yang pertama tadi itu. Allah Azza wa Jalla membuat yang namanya perumpamaan, permisalan gak tanggung-tanggung, subhanallah. Orang-orang kafir punya dunia seisinya, bukan cuma 1, 2 dunianya. Mau ngapain? Liyaftadu bihi min azabi yaumil qiyamah, untuk menebus diri mereka dengan yang namanya azab nanti di yaumil qiyamah. Apa kata Allah? Ma tuqabbila minhum wa lahum adzabun alim. Enggak akan pernah diterima tebusan mereka dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ini orang yang ketika memutar dagangannya, memutar modalnya, mengalami kerugian yang sangat luar biasa, full, total. Na'udzubillah. Karenanya ikhwani fiddin, a'adzakumullah, lihat modal kita ya ikhwan. Apakah modal tersebut benar-benar telah kita putar dengan semaksimal mungkin, atau ternyata modal tersebut telah mengalami kerugian sama nih. Oh, anak nggak kafir Ustaz. Nanti dulu. Karena yang namanya orang Islam juga bisa mengalami yang namanya kerugian. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-A'raf ayat ke-9. Surat Al-A'raf surat ke-berapa? Surat ke-7. Loadingnya agak ini nih, insyaallah. Surat ke-7 ayat ke-9. Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Barang siapa yang ringan amal timbangan kebaikan mereka, subhanallah. Ketika Allah Azza wa Jalla menimbang kita nanti di mizan, al-hasanat was sayyi'at akan ditimbang, kebaikan dan keburukan, pahala dan dosa.
kemudian ada orang yang khaffat mawazinuhu. Ternyata amal timbangan kebaikannya kalah dengan amal timbangan keburukannya. Apa kata Allah? Faulaika alladzina khasiru anfusahum. Maka mereka itu adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri, bukan merugikan Allah. Kerugian di sini bersifat parsial atau sebagian, ikhwan. Siapa mereka? Orang-orang muslim yang tidak pintar memutar modalnya. Orang-orang muslim yang tidak mengerjakan yang namanya keempat kriteria, keempat sifat yang Allah sebutkan dari ayat selanjutnya. Padahal Allah Azza wa Jalla berikan yang namanya modal yang sangat luar biasa bagi dirinya. Apa keempat kriteria dan sifat tersebut? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus salihat, kemudian beramal saleh. Wa tawassaw bil haqq, kemudian saling menasihati di dalam kebenaran, saling nasihat menasihati di dalam kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati di dalam kesabaran. Ini yang jadi bahasan kita nih, subhanallah. Ini yang wajib setiap yang namanya muslim dan muslimah ketahui 4 permasalahan. Yang pertama al-ilmu. Karena kata-kata illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, para ulama mengatakan enggak mungkin iman seseorang dapat ideal, dapat rasikh di dalam hatinya kecuali tanpa ilmu, ya kawan. Karenanya illal ladzina amanu di sini kecuali orang-orang yang beriman, al-ilmu wal iman. Yaitu orang-orang yang berilmu dan beriman kepada Allah tabaraka wa taala. Ini yang pertama, ikhwan, al-ilmu. Yang pertama wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah, berilmu. Dan ilmu yang dimaksud tidak lain tidak bukan talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim, menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk menuntut ilmu. Ilmu apa di situ? Ilmu din, ilmu agama, ikhwan. Karena itu hukumnya fardu ain. Hukumnya fardu ain, bukan yang namanya ilmu-ilmu umum. Ilmu umum hukumnya fardu kifayah. Ketika ada orang yang melaksanakannya, ada yang menuntutnya, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Tapi kalau yang namanya ilmu din, ilmu agama ini, asy-syar'iyyah, ilmu syar'i, maka kewajiban bagi setiap siapapun, apapun pekerjaannya, mau dia yang namanya pedagang kah, nelayan kah, petani kah, guru kah itu, maka dia wajib yang namanya tahu ilmu din ini, ilmu agama ini nih. Karena kita akan ditanya nanti oleh Allah Azza wa Jalla, apakah kita yang namanya menuntut ilmu atau ilmu agama ini atau tidak. Apakah yang namanya kita nanti beribadah dengan sebenar-benarnya ibadah kepada Allah atau tidak? Ilmu, ikhwan, subhanallahil azim. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, yaitu berilmu, beriman dan berilmu. Wa amilus salihat. Dan ketika dia sudah punya ilmu, sudah beriman, maka ada buah dari ilmu itu sendiri. Apa itu? Al-amalus salih, yaitu beramal salih. Ini buah, ikhwan. Karenanya ikhwani fiddin azakumullah, niatkan ketika kita keluar dari rumah ini, ketika kita keluar dari rumah ingin menuntut ilmu, niatkan agar kita bisa mengamalkan ilmu tersebut. Bukan meniatkan yang namanya kita tahu ngisi waktu kosong aja deh kita nuntut ilmu. Atau yang menjadi maklumat saja deh, menjadi yang namanya pengetahuan saja, subhanallah. Kalau niat kita seperti ini, kata para ulama apa? Allah Azza wa Jalla akan berikan kesulitan kita dari mengamalkan ilmu tersebut. Tapi kalau kita keluar dari rumah, niat kita benar-benar, ya Allah berikan kemudahan bagiku untuk mendapatkan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, dan mudahkan diriku untuk mengamalkan ilmu tersebut, ya Allah. Tujuannya agar yang namanya mengamalkan ilmu tersebut, Masya Allah, Allah Azza wa Jalla akan berikan kemudahan bagi yang namanya niat seseorang tersebut. Karena yang namanya ketika ilmu tersebut diamalkan, Masya Allah, seseorang akan mendapatkan faedah yang sangat luar biasa. Ketika yang namanya seseorang sudah beriman, berilmu, kemudian beramal saleh, dia akan mendapatkan as-sa'adah fid dunya wal akhirah, kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nahl ayat ke-97. Surat An-Nahl surat ke-berapa? 16, Masya Allah. Ada yang hafid, kelihatan sih, Masya Allah, ini banyak nih. Surat ke-16 ayat ke-97. Man amila salihan min dzakarin aw untha. Barang siapa yang beramal saleh baik laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min. Dan ketika beramal saleh dia dalam keadaan apa? Mukmin, beriman kepada Allah. Lihat, al-iman wal amalus saleh. Al-ilmu wal amal. Apa kata Allah?
falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami pasti akan berikan kepada mereka yang namanya kehidupan yang baik. Abdullah bin Abbas mengatakan hayatan thayyibah ai hayatus sa'adah, kehidupan yang bahagia. Siapa dari kita yang tidak menginginkan kehidupan yang bahagia, ikhwan? Kehidupan bahagia yang semua dikejar oleh semua orang, baik tua ataupun muda, baik laki-laki ataupun perempuan. Semua pasti mengejar yang namanya kehidupan yang bahagia, Masya Allah. Dengan iman dan amal saleh, dengan ilmu dan amal saleh, kita akan mendapatkan yang namanya as-sa'adah, kebahagiaan, ikhwan. Dan kita akan terlepas dari yang namanya dua golongan yang setiap hari kita doa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kepada kami ya Allah jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat ya Allah. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang maghdub yang Engkau murkai. Waladhdallin, dan juga bukan jalannya orang-orang yang sesat. Nabi SAW menafsirkan kata-kata maghdub di situ apa? Al-Yahud, Yahudi. Dan Nabi SAW menafsirkan kata-kata dhalin di situ, sesat itu siapa? An-Nasara. Kenapa yang namanya Yahudi dikatakan maghdub? Allah Azza wa Jalla murka kepada diri mereka. Kenapa? Dzu ilmin bila amal. Dia punya ilmu, mereka punya ilmu, tapi kosong dari amalan. Dan Nasara amal bila ilm, beramal tanpa ilmu. Jadi bukan yang namanya hanya yang namanya orang Yahudi dan orang Nasrani, karena ini sifat, ikhwan. Maghdub dan dhalin di sini orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat di sini sifat. Siapa mereka? Ketika diri kita nih orang muslim, ketika punya ilmu tapi tidak mau diamalkan, maka jangan kaget ketika Allah Azza wa Jalla murkai diri kita, na'udzubillah. Dan sebaliknya, ketika seorang muslim kemudian beramal tapi tanpa ilmu, maka jangan kaget ketika Allah Azza wa Jalla berikan terombang-ambing sesat dalam kehidupannya, na'udzubillah. Maka tahulah kita yang namanya siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka, tidak lain tidak bukan adalah orang-orang yang Allah berikan ilmu yang bermanfaat, kemudian Allah mudahkan dirinya untuk mengamalkan ilmu tersebut. Subhanallah, lihat ikhwan. Orang yang Allah berikan kenikmatan di dunia dan juga di akhirat, Allah berikan yang namanya tadi itu ilmu yang bermanfaat, kemudian Allah Azza wa Jalla mudahkan dirinya untuk mengamalkan ilmu tersebut. Masya Allah. Semakin banyak seseorang melaksanakan kriteria atau sifat yang Allah sebutkan di ayat terakhirnya ini nih, maka akan semakin beruntung orang tersebut. Semakin banyak, saya ulangi, semakin banyak orang melakukan kriteria atau sifat yang Allah sebutkan di ayat terakhir suratul Asr ini, akan semakin beruntung orang tersebut. Yang pertama tadi itu, beriman, berilmu kepada Allah tabaraka wa taala. Insyaallah taala kita akan bahas nanti tentang masalah ma'rifatullah, tentang yang namanya mengenal Allah, bi asma'ihi wa sifatihi, dengan nama-namanya dan juga sifat-sifatnya. Ma'rifatun nabihi, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'rifatul Islam bil adillah, mengenal yang namanya agama Islam ini dengan dalil bil adillah, agar menjadikan diri kita terlepas dari yang namanya orang-orang yang beramal tapi tanpa ilmu. Ikhwani fid din, azakumullah. Yang kedua, al-amalus salih, yaitu beramal ya saleh. Yang ketiga, ketika seseorang sudah punya ilmu, sudah punya amalan, beramal, maka dia peduli dengan sekitar. Adanya yang namanya apa? Ad-da'watu ilallah. Ini yang ketiga nih. Ats-tsalitsa ad-da'watu ilaih, yaitu berdakwah di jalan Allah tabaraka wa taala. Berdakwah di jalan Allah azza wa jalla. Ketika seorang sudah punya ilmu, sudah beramal saleh, maka dia peduli dengan sekitarnya. Dan paling tidak apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kewajiban bagi setiap muslim, apalagi kepala keluarga, adalah mendakwahkan apa? Keluarga mereka. Mendakwahkan diri mereka dulu nih, dengan namanya selalu menuntut ilmu, kemudian mendakwahkan keluarga mereka dengan yang namanya mendakwahkan jalan yang hak ini, ikhwan. Dan yang terakhir, wa tawassaw bis sabr, kemudian saling menasihati di dalam kesabaran. Karena yang namanya dakwah nggak mungkin akan mulus semua, nggak mungkin, ikhwan, masyaallah. Karena yang namanya amal saleh butuh dengan kesabaran. Karena yang namanya nuntut ilmu butuh dengan kesabaran.
Karena yang namanya beriman, apalagi di akhir zaman ini banyak fitnah, butuh dengan kesabaran. Maka terakhir Allah berikan modal lagi nih, watawassaw bis sabr, masya Allah. Menjadi kewajiban bagi kita untuk yang namanya bersabar dalam menuntut ilmu, bersabar dalam beriman kepada Allah dan Rasulnya, bersabar dalam yang namanya beramal saleh, menjalankan ketaatan, bersabar dalam yang namanya berdakwah di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan saya katakan tadi, semakin banyak seseorang melakukan keempat kriteria ini, keempat sifat ini, maka akan semakin beruntung dirinya, akan semakin lepas dari yang namanya kerugian bagi dirinya dunia dan juga akhirat. Karenanya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala mengatakan, jihadun nafs arba'a maratib. Jihad melawan hawa nafsu kita ini ada empat yang namanya tahapan. Ada 4 martabat. Yang pertama dirinya katakan an yujahidaha bil ilmi wal huda, bita'allumil hilmi wal huda. Hendaklah kalian berjihad yang namanya untuk menuntut ilmu, mencari kebenaran. Masya Allah. Karena yang namanya ilmu ya ikhwan, la yustata'ul ilm birahatil jasad. Yahya bin Abi Katsir mengatakan, tidak akan pernah ilmu didapatkan dengan namanya jasad yang rahah, yang tenang, santai gitu. Duduk di rumah, pakai ngopi, asyik ngeteh, gak pakai jalan. Subhanallah, asyik. Lihat bagaimana Jabir bin Abdullah dari Madinah sampai ke Mesir, benar-benar bawa yang namanya perbekalan, kemudian bawa yang namanya kendaraan, cuma nyari yang namanya satu hadis Rasulullah SAW. Masya Allah, kita, jauh tuh kajian tuh, ntar aja yang deket-deket deh. Lihat deh kan, ini sahih nih, ini penuntut ilmu akhir zaman nih, Masya Allah nih. Allahu Akbar. Kalau kita baca bagaimana para ulama dulu nuntut ilmu, Allahu Akbar, kerdil diri kita, nggak ada apa-apanya. Jabir bin Abdullah cuma nyari satu hadis, bayangin, bawa perbekalan banyak, bawa kendaraannya dari yang namanya Madinah ke Mesir, nanya kepada salah satu sahabat Nabi SAW. Ketika nanya, iya benar itu hadisnya benar, balik lagi Madinah. Masya Allah, kalau kita tamasya senang, nikmat, tapi kalau nuntut ilmu, ya itu jauh tuh, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, jauh deh, Masya Allah, yang dekat-dekat aja deh. Lihat subhanallah, penuntut ilmu akhir zaman ya kan. Masya Allah, kalau kita mau tahu tentang bagaimana di antara kiat agar nuntut ilmu kita benar-benar semangat dalam yang namanya nuntut ilmu, baca yang namanya bagaimana kisah namanya salafus saleh terdahulu dalam nuntut ilmu mereka. Bagaimana yang namanya mereka berjalan kaki, bayangkan. Disebutkan Al-Imam Ahmad bin Hanbal itu sampai 2 kali mengelilingi dunia ini untuk yang namanya menuntut ilmu dan cari ilmu yang sahih ini. Karenanya itu butuh dengan yang namanya mujahadah, melawan hawa nafsu kita, benar-benar menundukkan hawa nafsu kita. Dan yang kedua, an yujahidaha bil amal bihi, yaitu berjihad untuk yang namanya mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Yang ketiga, an yujahidaha bid da'wati ila Allah, yaitu berjihad melawan hawa nafsu seseorang untuk yang namanya berdakwah di jalan Allah. Dan yang terakhir, an yujahidaha bis sabri adzau alaihi, yaitu berjihad untuk yang namanya melawan dari yang namanya tidak sabarnya diri kita dari yang namanya berdakwah di jalan Allah tabaraka wa taala. Ini yang namanya tafsir dari ringkasan dari yang namanya ilmu yang pertama ini, yaitu ta'allumu arba'a masail. Kewajiban bagi seseorang untuk mengetahui empat masalah. Yang pertama yaitu al-ilmu, berilmu. Yang kedua al-amalu bih, beramal. Yang ketiga ad-da'watu ilaih, mendakwahkan ilmu yang telah kita ketahui. Dan yang terakhir as-sabru 'alal adzafi, yaitu bersabar di atas godaan ketika kita berdakwah di jalan Allah tabaraka wa taala. Berapa menit lagi, Syah? 1 menit. Pas berarti, Masya Allah, alhamdulillah. Ikhwan fillah, azakumullah, insyaallah taala kedepannya kita akan bahas nanti tentang permasalahan bagaimana mengenal Allah, bagaimana mengenal nabinya, bagaimana mengenal Islam dengan agama Islam ini dengan dalil-dalil. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi diri anak khususnya dan bagi ikhwat dan akhwat sekalian, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang Allah berikan keberuntungan bagi kita dunia dan akhirat. Dan Allah jauhkan diri kita dari yang namanya kerugian, kekurangan bagi diri kita dunia dan juga akhirat. Dan yang terakhir, jangan lupa kumpulin lagi bukunya. Karena selalu ingetin nih,
Tahu-tahu lupa, kadang-kadang kan lupa masuk kantong gitu, ya Allah. Oh bosan nggak sengaja, ikhlasin deh. Wallahu taala alam bissawab. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba Allah yang Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah azza wajalla masukkan kita dalam surga firdausnya kelak tanpa hisab dan tanpa adab. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.